Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadilai Ritonga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pembukuan dalam akuntansi pajak. Yang pertama, pengertian pembukuan pajak. Pembukuan pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahunan pajak tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain, serta dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, suatu mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia, dan secara konsisten dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Selanjutnya, pengertian pencatatan pajak. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan harus dilakukan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang dalam uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya, atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam suatu tahun pajak berupa jangka waktu 1 tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan atau penghasilan bruto. Gambaran umum orang pribadi dalam pajak. Wajib pajak orang pribadi yang dilakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban penyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan meliputi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto dari kegiatan atau pekerjaan bebas kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, dengan syarat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila baru terdaftar, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 3 bulan sejak terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Jika tidak diberitahukan, maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Yang selanjutnya, peredaran bruto dan kegiatan secara keseluruhan
dikenai PPh bersifat final objek pajak dan tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi pajak. Yang pertama itu wajib pajak tertentu untuk tujuan perpajakan pembukuan dengan stelsel kas yang merupakan bagian dari stelsel pengakuan penghasilan dapat diselenggarakan oleh wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, secara komersial berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Yang kedua, merupakan wajib pajak. Yang ketiga, orang pribadi yang memenuhi ketentuan pencatatan tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, badan yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto berdasarkan pada jumlah keseluruhan peredaran bruto dari setiap jenis dan atau tempat usaha pada tahun pajak sebelumnya. Wajib pajak tertentu harus menyampaikan pemberitahuan setiap tahun pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas. Pemberitahuan dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal atau saluran lain, belum tersedia pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan secara langsung atau melalui pos. Selanjutnya, stelsel kas merupakan suatu metode penghitungan yang didasarkan pada transaksi secara tunai dengan ketentuan penghasilan diakui apabila telah diterima secara tunai dalam suatu tahun pajak dan biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam 1 tahun pajak. Penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan perpajakan merupakan stelsel pencampuran dan harus tetap melaksanakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penghitungan jumlah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas termasuk penjualan dalam suatu tahun pajak harus meliputi seluruh transaksi, baik tunai maupun bukan tunai. Penghitungan harga pokok penjualan harus memperhitungkan secara pembelian dan persediaan, baik transaksi tunai maupun bukan tunai, dan memperoleh harta yang dapat disusutkan atau hak-hak yang dapat diamortisasi karena mempunyai masa manfaat yang lebih dari 1 tahun hanya dapat dikurangkan dari penghasilan melalui penyusunan dan amortisasi. Persediaan dan memakai persediaan untuk perhitungan harga pokok persediaan yang memakai persediaan yang untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Penyusutan dilakukan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat. Selanjutnya 4 tahun untuk harta berwujud bukan bangunan dimulai pada tahun pajak diperolehnya harta. Selanjutnya 20 tahun untuk harta berwujud berupa bangunan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam penerapan stelsel kas ini diantaranya juga meliputi amortisasi kas yang tak berwujud dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat 4 tahun. Biaya merupakan pembayaran di muka untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus. Pembebanan dilakukan sekaligus pada tahun pajak dibayarkan biaya tersebut secara tunai.
Yang C. Perubahan dari stelsel aktral menjadi stelsel kas. Wajib pajak tertentu yang pembukuannya mengalami perubahan dari stelsel akrual menjadi stelsel kas berlaku ketentuan sebagai berikut: penghasilan atau biaya yang sudah diakui saat penggunaan stelsel akrual tidak lagi diakui saat penggunaan stelsel kas. Yang selanjutnya, penghasilan atau biaya yang belum diakui saat penggunaan stelsel akrual tetapi telah memenuhi syarat pengakuan penghasilan atau biaya berdasarkan stelsel kas, maka penghasilan dan biaya tersebut langsung diakui pada tahun pajak terjadinya perubahan menjadi stelsel kas. Yang selanjutnya, nilai sisa buku atas harta berwujud dan harta tak berwujud berupa bangunan disusutkan sesuai masa manfaat atau selain bangunan yang masa manfaatnya kurang dari 4 tahun, disusutkan atau diamortisasi sekaligus pada tahun pajak terjadinya perubahan menjadi stelsel kas dan atau sama dengan lebih dari 4 tahun diperlakukan sebagai perolehan harta baru serta disusutkan diamortisasikan sesuai ketentuan dan sebagainya. Selanjutnya, perbedaan antara pembukuan dan pencatatan. Perbedaannya dari subjek pajak. Faktor pertama yang membedakan antara pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak atau penyelenggaraan. Pembukuan diselenggarakan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Sementara penyelenggaraan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi, pekerjaan bebas atau memiliki kegiatan usaha dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya setara atau kurang dari 4 miliar, serta wajib pajak orang pribadi yang bukan pekerja bebas yang tidak melakukan kegiatan usaha. Dengan kata lain, wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diharuskan melakukan pembukuan, tetapi tetap melakukan pencatatan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NTPN) yang diwajibkan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kurun waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak terkait. Dan dari perbedaan menurut syarat, perbedaan dalam kegiatan pembukuan dan pencatatan juga dapat dilihat dari segi persyaratan. Adapun syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan pajak adalah sebagai berikut. Pembukuan diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha. Kedua, pembukuan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan menggunakan bahasa asing atau mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang keempat, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajak yang terutang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.